Ya, oke. Selamat sore. Nama saya Chandra Permadi, NPM 2021 1457 9027. Ya, saya mau memulai di video ini untuk tema KTSP dan kurikulum 2013. Ya, bisa dimulai ya sekarang teman-teman. Check it out. Kurikulum sebagai materi planning oriented mewakili pandangan teoritis. Dipergunakan di Indonesia periode sebelum tahun 2000. Kurikulum sebagai wahana menyampaikan pengetahuan, knowledge transmission dari guru ke siswa. Perencanaan pembelajaran sangat dominan dan ketat berdasarkan urutan logis dari materi pembelajaran. Oke, next selanjutnya. Perencanaan pembelajaran sangat dominan dan ketat berdasarkan urutan logis dari materi pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahuinya kepada siswa sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Penilaian berdasarkan atas penyerapan materi pengetahuan oleh siswa terhadap rencana materi pengetahuan tertuang dalam silabus. Oke, selanjutnya. Kurikulum sebagai proses action oriented mewakili pandangan praktis tidak pernah digunakan di Indonesia, dipicu oleh kebutuhan individual siswa yang tidak dapat diseragamkan. Berkembang dari negara Finlandia sejak 1990-an, penekanan pada berpikir kritis yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata dengan membangun kolaborasi antar pelaku pendidikan, guru, siswa, pengelola. Mengevaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan capaiannya secara ketat. Penilaian berdasarkan kemajuan siswa dalam pembelajaran relatif terhadap dirinya pada periode sebelumnya. Ya, oke. Next, kita lanjut. Kurikulum sebagai praksis kontekstual, pengertian baru dalam kurikulum, perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama menyepakati antar pelaku pendidikan, kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Pendekatan sistem materi, proses, produk, konsep, teoritis, praktis, produktif, ya. Penguasaan materi pembelajaran diperoleh melalui siklus aksi dan refleksi berkelanjutan, continuous action reflection. Pentingnya peran guru dalam menghasilkan komitmen dari siswa untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Oke, lanjut. Nah, kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ya, di sini contoh-contohnya ya rumusan produk dalam kurikulum 2013. Di situ ada domain SD, SMP, SMA, SMK. Sikap menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan pribadi yang beriman, berakhlak mulia,
percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Kedua, keterampilan. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Pribadi yang berkemampuan pikir dan tindakan yang produktif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Oke. Selanjutnya, di sini ada yang namanya pengetahuan. Di sini ya. Pengetahuan itu meliputi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, mencipta. Pribadi yang menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Gradasi antar satuan pendidikan memperhatikan: pertama, perkembangan psikologis anak; kedua, lingkup dan kedalaman materi; ketiga, kesinambungan; 4. Fungsi satuan pendidikan; 5. Lingkungan. Ya. Oke. 4. Ada 4 perubahan besar dalam kurikulum 2013. Yang pertama, konsep kurikulum seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Buku yang dipakai adalah berbasis kegiatan activity based. Untuk SD ditulis secara terpadu, tematik terpadu. Ketiga, proses pembelajaran. Yang keempat, proses penilaian. Oke, lanjut. Konsep kurikulum ya. Ini penyempurnaan pola pikir ya, perumusan kurikulum ya. Istilahnya dari tahun ke tahun kita pasti ada perubahan ya di istilahnya kurikulum ya, KTSP. Nah, di sini saya lihat ada yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Sedangkan kurikulum 2013 itu masih memakai standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Ya. Yang kedua, yang KTSP nih, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 ini masih memakai standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Nah, itu ya pola pikirnya perumusan kurikulum. Nah, di sini banyak contoh-contohnya. Oke, kita slide yang berikutnya. Mungkin banyak yang kita jelaskan hari ini. Nah, di sini banyak contoh-contoh ya. Nah, perubahan untuk semua mata pelajaran ya, itu pasti ada dari tahun ke tahun. Kurikulum lama, pertama, materi disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Sedangkan kurikulum yang baru ini, materi disusun seimbang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal. Siswa diberitahu. Yang kurikulum baru nih, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data,
penalaran, dan penyajian hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar. Nah, siswa tuh harus mencari tahu tuh, ya. Next, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Nah, itu ya kurikulum lama ya. Kurikulum lama ini meliputi penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Sedangkan kurikulum baru ini memakai penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Nah, itu ya yang saya jelaskan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman dan untuk dosen Pak Anco. Mohon maaf kalau saya menjelaskan ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.